kita bersatu di dalam doa. Biarlah renungan hati kami dan pikiran kami tertuju kepada firman-Mu. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Shalom. Halo. Selamat pagi untuk kita semua. Puji Tuhan, kita boleh berkumpul kembali pagi hari ini untuk belajar firman Tuhan. Pagi ini kita belajar dari kitab Filipi, pasal yang pertama, ayat 18 sampai 30. Oke, sambil menunggu slide-nya muncul. Oke. Ada berapa banyak yang tahu tanah? Pernah lihat tanah ya? Tanah ya, setuju ya? Kita ada di tempat ini karena tanah. Ada banyak pelajaran yang bisa kita lihat dari tanah. Kalau kita melihat gedung yang besar, biasanya kita akan bilang, wah bagus sekali gedungnya gitu ya. Next. Nah, kita lupa bahwa untuk berdiri harus ada di atas tanah. Dan ada begitu banyak kehidupan yang ada di dalam tanah, yang ada di atas tanah. Dan kita pernah gak kita bersyukur atas tanah? Enggak ya, kadang-kadang kalau kita marah juga tanah yang jadi sasaran kan? Atau kita hentakkan gitu. Padahal tanah salah satu unsur kehidupan kita yang begitu penting. Dan kita bisa belajar mengenai kepemimpinan dari tanah. Karena tanah ini menopang banyak hal. Di dalamnya ada aliran ya, ada septic tank dan lain sebagainya. Dan ada begitu banyak kita tertuju kepada tanah. Malahan di Singapura karena tanahnya kecil, mereka harus ambil pasir dari Indonesia biar punya tanah, saking pentingnya. Nah, begitu banyak pengorbanan tanah dalam kehidupan kita ya. Jadi nanti kalau lihat tanah bersyukur ada tanah. Karena kamu nggak bisa kalau nggak ada tanah. Pesawat sekencang apapun dia, kalau landing nggak ada tanah, nggak bisa ya. Harus balik tanah. Dan begitu banyak pengorbanan tanah. Tanah tidak pernah diapresiasi. Atau ada nggak hari tanah di dunia? Nggak ada ya. Nggak ada ya. Nah, hari ini kita belajar bagaimana gereja mula-mula setelah Yesus, bagaimana abad pertama, abad kedua dipenuhi dengan tantangan. Kita kemarin next belajar bahwa di kisah para rasul begitu banyak tantangan yang menantang dari orang Yahudi dan juga orang lain yang punya kepercayaan yang lain. Nah, ini salah satu ilustrasi gambar Santo Ignatius, Saint Ignatius. Sering kita dengar ya. Nah, siapa dia? Dia adalah kepala gereja di Antioquia. Kalau kita kembali ingat pelajaran kita kisah para rasul, dari mana gereja Antioquia mengutus Paulus, ya kan? Nah, gereja ini bertumbuh pesat. Saya buka aja ya, nyaman. Dialah pemimpin gereja di sana. Namun, gereja ini mengalami penyiksaan dan dia dibawa oleh tentara Romawi ke Roma. Dan di dalam perjalanannya dia berkata bahwa tentara Romawi itu saking puasnya mirip seperti singa. Jadi dia bukan dikejar-kejar singa, saking puasnya. Makin baik aku sama mereka, makin jahat mereka kepada saya. Tapi lucunya waktu dia sampai di Roma, dan gereja di Roma juga sudah besar, dia berkata, dia menulis kepada gereja di Roma, karena gereja di Roma berusaha mengeluarkan dia dari siksaan. Tapi dia bilang begini, ini adalah kesempatan saya satu-satunya untuk mati martir bagi Tuhan. Tapi tolonglah, kalian gak usah susah-susah selamatkan saya. Biarkan saya menderita di sini. Inilah semangat gereja mula-mula. Dan setelah perkembangannya, pada abad ketiga, Kaisar, belum Kaisar dulu, Konstantinus. Pernah dengar kota Konstantinopel? Pernah ya, dulu Eropa itu bergabung dengan Turki. Itu juga wilayahnya, itu wilayah yang sangat besar. Nah, Konstantinus ini mendapat mimpi bahwa ketika dia berperang dulu, pendahulu mereka membagi Konstantinopel menjadi dua, timur dan barat. Jadi si Konstantinus ini di barat, dia mau mengalahkan yang ada di timur. Dia mendapat mimpi bahwa yang membantunya itu
ada tanda salib ya, ada tanda salib, dan dia akhirnya bertobat. Makanya di gereja yang lain dia juga dipanggil Santo Konstantinus. Semenjak dia menang peperangan, gereja menjadi agama kaisar, agama negara, kira-kira begitu. Nah, apa yang terjadi? Apakah gereja semakin kuat? Gereja semakin berkembang dengan cepat, gedungnya semakin berkembang dengan cepat, ya kan? Pengajarannya juga semakin berkembang dengan cepat. Masalahnya, orang-orang gereja yang tadinya disiksa, sekarang jadi penyiksa agama yang lain. Sudah sama seperti yang lain. Yang tadinya orang tertarik, Konstantinus tertarik, ini orang menderita tapi kok punya iman yang luar biasa gitu ya. Mereka tertarik akan kekristenan. Ini menjadi penyiksa. Semua agama yang lain yang tidak sesuai dengan Kristen juga dilarang. Nah, itu makanya ada isu juga penyiksaan orang Yahudi di Eropa itu, Hitler, ada hubungannya dengan orang Kristen. Tadinya kita yang tertindas, kita malah menindas. Kita juga sama seperti itu. Pertanyaannya, jangan-jangan gereja hari ini juga bisa saja sama dengan dunia. Benar ya? Kita melihat sekarang dunia menawarkan apa? Crazy rich, wah, cepat sukses, berhasil singkat. Wah, kita berpikir kan, kalau nggak ada Tuhan aja mereka bisa, bagaimana kan kalau ada Tuhan, ya kan? Dan pelan-pelan mungkin itu juga masuk ke dalam diri kita. Itu makanya kalau dikatakan di gereja tentang pengorbanan seperti tema kita hari ini, mungkin orang nggak tertarik. Hari ini orang tertarik apa? Hidup berkelimpahan di dalam Tuhan. Yes, amin, gitu kan, berkat. Kenapa? Karena dunia juga sama. Iya kan? Kalau dunia aja bisa, bagaimana? Apalagi dengan Tuhan, gitu kan? Kira-kira begitu. Dan kita pikir Tuhan adalah shortcutnya untuk apa yang ditawarkan oleh dunia. Silakan Miss Novi. Nah, tapi pagi hari ini kita belajar bagaimana sih semangat gereja mula-mula. Kenapa mereka menarik orang lain? Kok bisa Rasul Paulus itu menarik bagi orang lain? Nah, kita lihat dimulai di ayat 18 tadi dikatakan, tetapi tidak mengapa. Ayat 18, kenapa dimulai dengan tidak mengapa? Ternyata waktu dia di dalam kesusahan, ditahan, di ayat sebelumnya dikatakan, ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan, tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih, sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil. Next. Tetapi yang lain karena kepentingan sendiri dan dengan maksud yang tidak ikhlas. Sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. Kira-kira sudah tertimpa tangga, sudah jatuh, tertimpa tangga lagi. Kira-kira begitu. Orang mau mengerjain Rasul Paulus. Nah, kalau kita dalam posisi ini, apa yang akan kita lakukan? Bersyukur. Oke, mungkin ini lebih sulit ya. Kalau kita punya sepeda motor baru, ya kan? Sepeda motor baru, kita naik ke Brastagi karena di sana ada jalan yang bagus ya. Sekarang di pelebaran itu ada orang berhenti. Tiba-tiba sampai di sana kita jatuh. Hanya 10 cm dari kepala kita ada truk. Kira-kira kita bersyukur nggak? Sepeda motornya hancur loh. Yang bilang bersyukur nggak tahu beratnya menyicil gitu. Ya kan? Ya, saya tahu beratnya karena ada cicilan kami juga belum lunas gitu. Yang bilang bersyukur ini nggak tahu beratnya. Bersyukur nggak? Ah, yang benar. 10 cm kena kepala. Bersyukur nggak? Hampir ya. Iya. Mungkin waktu itu bersyukur waktu keretanya aduh. Selalu ada dua hal melihat kehidupan ya. Lihat bagaimana Rasul Paulus merespon mereka. Next. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan, baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersukacita dan aku akan tetap bersukacita.
Jadi jangan pikir wah kok Rasul Paulus itu pasti beberapa Roh Kudusnya semuanya, enggak. Udah di sana juga dikerjain lagi gitu, kira-kira begitu ya. Dan dia merespon, aku akan tetap bersuka cita. Dan di ayat berikutnya, di ayat 20, 19 sampai 26 diceritakan bagaimana kerinduannya dalam masa terakhir hidupnya. Dia tahu dia akan dieksekusi kan. Ya kalau aku mati pun, ya aku bersuka cita ke surga. Tapi dia bilang, aku lebih rindu melihat kamu, aku lebih rindu tinggal di sini. Biar apa? Biar kalian bertumbuh dalam iman. Sementara dari pihak yang menentang, wah ini kita habisin dia. Nggak tahu dia bahwa akhirnya akan selesai yang bernama Paulus. Dengan harapan apa? Dengan harapan kekristenan akan selesai. Jadi orang yang menentang dia merasa, wah habislah ini masamu, habislah ini masamu. Tapi luar biasanya Tuhan menggunakan apa yang dipandang akan menghancurkan kehidupan Paulus menjadi alat untuk pemberitaan Injil yang luar biasa. Dan juga kemuliaan bagi Rasul Paulus. Apa yang dianggap penghinaan justru mempermuliakan baik dirinya maupun Tuhan. Orang-orang semakin penasaran, kok bisa ya? Kok mau dia mengorbankan nyawanya sekalipun? Kan dia gak bilang, tetapi aku ya berkali kalau gini yang ceritanya ikut Tuhan, sudahlah pulanglah kalian, gak gitu kan? Tetapi aku tetap bersuka cita. Aku ingin kalian melihat, aku ingin melihat kalian bertumbuh di dalam Tuhan. Dan dia menasihati mereka. Apa nasihat ini? Juga nasihat untuk kita semua. Next. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar. Apabila aku tidak datang artinya dia sudah dieksekusi. Bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa, berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Karena mereka di Filipi juga mengalami penyiksaan. Dikatakan berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil, dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Dan mereka patutnya bergetar. Kenapa? Karena Kaisar sebelum Konstantinus bisa menjadikan orang Kristen itu lilin hidup-hidup untuk menerangi taman mereka, dibakar hidup-hidup. Paulus katakan, dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Jangan digentarkan. Walaupun mereka dulu nyawa. Jangan lihat kekristenan hari ini seperti yang ada sekarang. Kalau kita hari ini bangga ya, kemarin Ratu Elizabeth Marti, wah acaranya rohani sekali, Alkitab dibacakan, dimuliakan sekali. Dulu tidak seperti itu. Tapi gereja besar bukan berarti gereja itu kuat, belum tentu. Justru mereka ini, yang dulu ini yang kita harus selalu belajar. Next. Ya kan? Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga menderita untuk dia. Waduh, ini kabar buruk. Nah, jadi itu kabar baik. Kok hari ini kita menderita untuk dia? Iya kan? Tapi kalau saudara hanya melihat Jessica hari ini sarjana sospol, saudara harus lihat penderitaan dia selama 4 tahun di PHP dosen, kadang nggak dijawab, kadang dijawab juga mungkin ketus, iya kan? Yang kuliah mungkin rasakan. Kadang kita terlalu memuliakan keberhasilan, menganggap rendah prosesnya. Padahal kalau kita memuliakan proses, hasilnya pasti ada, benar kan? Jadi Jessica nggak perlu setiap hari bilang aku sarjana sosok, enggak. Dilaluinya proses itu, dilaluinya penderitaan itu, akhirnya ada waktu kemuliaan. Dan dikatakan melainkan juga untuk menderita untuk dia dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Kita dipanggil untuk menderita juga. Wah, ini langsung, aduh ini kok gak enaknya. Kita menderita, bagian kita apa yang bisa kita berikan?
Mungkin ya, penderitaan kita yang tadinya kita bisa makan bakso 3 kali seminggu, mungkin bisa dikurangi jadi 2 kali, ya kan? Satunya untuk persembahan untuk Tuhan. Amin. Yang tadinya kita belum pernah bayar lagi, memberikan persembahan, ucapan syukur, perpuluhan, mungkin kita bisa mulai. Yang sudah mungkin bisa lebih komitmen, tapi kok kehidupan kami juga sulit dan lain sebagainya. Minggu lalu kita belajar dari ibu yang ada di Sarfat. Benar ya? Dia hanya tinggal 1 genggam adonan terakhir. Dan juga Elia juga gila banget ya kan? Kasih saya minum, kasih saya makan. Wah, kalau saya kasih ini saya mati Elia. Ini perintah Tuhan. Dia bilang begitu. Elia lebih percaya bahwa situasinya tidaklah sehebat perintah Tuhan. Dan ibu itu taat melakukannya. Dan tahu nggak, roti itu duluan siapa yang makan? Elia. Kalau nggak jadi kira-kira makan lagi nggak mereka? Enggak, ada risikonya. Tapi mereka memberikan apa yang menjadi haknya, dilepaskan. Berani nggak kita berkorban? Khususnya ya, saya jarang soal uang, soal keuangan kita. Saya punya iman bahwa masa depan gereja ini bukan dari Singapura. Masa depan gereja ini kepada saudara dan saya. Jika Elia datang ke ibu yang di Sarfat yang kesusahan, jika gereja ini mempertemukan langkah-langkah kita, Tuhan atur kita mempertemukan, bukankah Tuhan juga punya rencana? Tapi apa yang ada pada aku kurang? Bukankah Tuhan Allah yang memberikan benih? Waktu janda ibu di Sarfat itu memberikan apa yang ada padanya, dikatakan benih itu tidak pernah berhenti mengalir. Kenapa? Karena dia sama seperti Tuhan. Tuhan itu pemberi, ya kan? Kita diciptakan serupa dan segambar dengannya. Waktu kita jatuh dalam dosa, diberikan anaknya yang tunggal. Tidak cukup dengan itu, diberikannya Roh Kudusnya. Apa yang bisa kita lakukan? Atau kita juga, wah itu sih derita lo gitu ya kan? Sekarang menderita kayaknya direndahkan sekali. Padahal nggak ada pencapaian tanpa kerja keras dan usaha dan juga tanda petik penderitaan. Ya, dibilang mahasiswa menderita, mungkin menderita hanya ditolak dosen dan lain sebagainya. Pertanyaan kita bagi hari ini, next flat drive, pengorbanan apakah yang dapat kita berikan? Berani gak kita mulai langkah dengan iman? Apa yang ada pada Tuhan? Mulai dengan apa yang dipercayakan oleh Tuhan. Saya percaya keadaan kita tidak sedramatis ibu yang ada di Sarfat. Nah, jika gereja mula-mula begitu tertarik, kenapa? Karena mereka rela berkorban demi imannya. Makanya adalah salah kalau kita datang ke gereja kita hanya siap berkat Tuhan saja, dan itu enggak akan membuat hidup kita bersukacita. Karena ada yang pernah tanya kepada saya, karena tema di gerejanya adalah menyanyi, memuji Tuhan akan membuka tembok-tembok berkat Tuhan gitu kan. Akhirnya dia bertanya kepada saya, berapa lagu lagi saya nyanyikan biar terbuka pintu berkat itu? Susah jawabnya ya kan, karena dia nggak tahu ayat ini juga dipanggil ya kan. Jadi saya suruh jawabnya berapa lagu lagi gitu, mungkin 3 album lagi mungkin kan, dan lain sebagainya. Enggak, mengikut Tuhan tidak berbicara tentang apa yang kita inginkan kita dapatkan, tidak tentang itu. Kita diciptakan Tuhan untuk tujuannya. Dan jika hari ini kita dikumpulkan di New Life Anglican Church, saya percaya kita semua juga dipanggil untuk apa? Panggilan yang sama, untuk boleh berkorban, menderita, untuk sama-sama kita kembangkan pelayanan ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Biarlah firman-Mu berbicara kepada setiap kami, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.